Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Selamat datang di video simulasi belajar matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi induksi matematika. Jadi disimak dengan baik ya adik-adik di video ini, di video simulasi belajar matematika. Oke adik-adik semuanya, di video kali ini, di video simulasi belajar matematika ini, kita akan belajar mengenai apa aja nih? Nah, kita akan belajar mengenai prinsip induksi matematika, yang kedua tentang metode pembuktian induksi matematika, dan yang terakhir tentang penerapan induksi matematika. Nah, sebelum kakak menjelaskan mengenai prinsip induksi matematika, pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan induksi matematika itu sebenarnya? Oke, di sini induksi matematika memiliki pengertian yaitu teknik untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika yang berhubungan dengan bilangan asli, bukan untuk menemukan suatu formula tertentu. Jadi di sini kalian harus garis bawahi dan kalian pahami bahwa induksi matematika itu untuk membuktikan kebenaran suatu matematika, bukan untuk menemukan suatu formula. Sekarang kita perhatikan pernyataan berikut ini ya. Di sini kita disuruh membuktikan suatu pernyataan bahwa 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah bla 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 ditambah 4n dikurangi 1 sama dengan 2n pangkat 2 ditambah n. Nah, biasanya kita membuktikannya langsung dengan cara mengecek atau memasukkan nilai tertentu. Apakah bernilai benar atau salah. Kita langsung saja. Misalkan n-nya sama dengan 1, maka 4n dikurangi 1 sama dengan 2n pangkat 2 ditambah n. Ini di sini kita ganti menjadi angka 1. Berarti 4 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 1. Yang mana hasilnya luas kiri dan luas kanannya itu bernilai sama, yaitu 3 sama dengan 3. Sehingga pernyataan 1 ini bernilai benar. Kita lanjutkan, misalnya n-nya sama dengan 2. Berarti 4 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 2, yang mana hasilnya luas kiri dan luas kanannya bernilai sama, sehingga pernyataan 2 bernilai benar. Nah, biasanya kita sampai sini kita langsung menyimpulkan bahwa pernyataan 3 ditambah 7 tambah 11 dan sekian itu bernilai benar atau terbukti, atau valid. Ini merupakan salah ya, karena pada pernyataan tersebut itu masih bernilai salah. Kenapa lah? Terus kapan suatu pernyataan tersebut dikatakan benar atau dikatakan valid atau dikatakan terbukti? Itu ketika suatu pernyataan akan bernilai benar jika pernyataan tersebut benar untuk semua ruang lingkup yang kita bicarakan, harus terpenuhi secara keseluruhan. Tidak boleh berlaku pada kondisi tertentu saja tanpa perkecualian. Makanya pernyataan di atas itu tidak terbukti atau tidak valid kebenarannya. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, suatu pernyataan tersebut bernilai benar ketika apa? Ketika semuanya, semua ruang lingkupnya atau semua keseluruhannya itu terpenuhi tanpa perkecualian. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya di sini kita akan memperhatikan mengenai video ilustrasi tentang pengantar prinsip induksi matematika. Mohon ditonton ya. Oke, kita perhatikan suster yang membuat troli berisikan botol vaksi dengan terburu-buru. Selanjutnya, botol vaksin manakah yang terguling jika botol vaksin pertama digulingkan ke arah botol vaksin kedua? Selanjutnya, kalian perhatikan ilustrasi pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping ini terdapat botol vaksin yang tadi dibawa oleh suster di dalam troli. Kemudian, botol vaksin tersebut kita misalkan terlebih dahulu dengan permisalan seperti pada gambar. Selanjutnya,
Tadi kan kita dapat pertanyaan nih, botol vaksin manakah yang terguling jika botol vaksin yang pertama digulingkan ke arah botol vaksin yang kedua? Tadi kan pertanyaannya seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu dan menjelaskan pertanyaan tersebut, nah, coba kalian perhatikan ilustrasi pada gambar di samping. Dapat dibayangkan bahwa menggulingkan botol vaksin COVID yang pertama ke arah botol vaksin yang kedua, pasti botol vaksin COVID yang paling ujung yang disebut dengan botol vaksin SN untuk setiap N bilangan asli juga terguling. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa jika botol vaksin COVID yang pertama digulingkan, maka botol vaksin yang ke-15 ini juga terguling, bahkan sampai botol vaksin yang paling ujung juga ikut terguling. Sampai sini sudah dapat difahami? Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya ya. Nah, di bagian selanjutnya ini kita akan belajar bersama mengenai prinsip induksi matematika. Terlebih dahulu kita misalkan Pn adalah suatu sifat yang didefinisikan untuk suatu bilangan asli n, dan misalkan A merupakan suatu bilangan asli tertentu. A merupakan suatu bilangan asli tertentu. Jika kedua pernyataan berikut ini yang bisa saya jelaskan kepada kalian, kedua pernyataan berikut ini bernilai benar semua, maka suatu pernyataan untuk sembarang bilangan asli n lebih besar dan sama dengan A, Pn bernilai benar. Suatu pernyataan yang bagaimana ini? Yang pertama, suatu pernyataan jika PA bernilai benar. Yang kedua, untuk sembarang bilangan asli K lebih besar dari sama dengan A bernilai benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Jika kedua pernyataan tersebut atau kedua pernyataan yang tadi saya jelaskan ini bernilai benar semua, maka suatu pernyataan tersebut untuk sembarang bilangan asli n lebih besar dari sama dengan A, Pn bernilai benar. Jika kedua pernyataan tersebut bernilai benar semua, maka suatu pernyataan tersebut untuk sembarang bilangan asli n lebih besar dari sama dengan A, Pn bernilai benar. Sampai sini paham mengenai prinsip induksi matematika? Oke, selanjutnya akan saya jelaskan menggunakan ilustrasi hand sanitizer mengenai prinsip induksi matematika. Perhatikan ilustrasi sederet hand sanitizer di samping. Kemudian kita asumsikan menjadi dua asumsi sebagai berikut. Yang pertama, hand sanitizer pertama didorong kemudian terjatuh ke belakangnya ke hand sanitizer kedua. Yang kedua, jika suatu hand sanitizer didorong dan terjatuh, maka hand sanitizer berikutnya juga ikut terjatuh. Jadi dapat disimpulkan, jika kedua asumsi tersebut benar, maka seluruh hand sanitizer akan terjatuh. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan asumsi di atas menggunakan prinsip induksi matematika. Asumsi yang mana? Asumsi yang jika kedua asumsi tersebut bernilai benar, maka seluruh hand sanitizer juga akan terjatuh. Kalian perhatikan penjelasan berikut ini ya. Kita misalkan PN-nya adalah kalimat hand sanitizer ke N akan jatuh. Kita misalkan terlebih dahulu N-nya sama dengan 1, maka P1 benar karena hand sanitizer pertama jatuh. Yang kedua, kita misalkan N sama dengan K, maka PK-nya bernilai benar karena hand sanitizer ke K juga terjatuh. Selanjutnya, kita misalkan N-nya sama dengan K plus 1, maka
PK plus 1 juga bernilai benar. Kenapa? Karena jika hand sanitizer ke K jatuh, maka hand sanitizer ke K plus 1 juga ikut terjatuh. Jadi dapat disimpulkan, jadi menurut prinsip induksi matematika, PN yaitu hand sanitizer ke N jatuh juga bernilai benar untuk sembarang bilangan asli N lebih besar dari sama dengan 1. Oke. Selanjutnya kita akan belajar mengenai metode pembuktian dengan induksi matematika. Metode pembuktian dengan menggunakan induksi matematika ini terdapat langkah-langkah dalam membuktikannya. Langkah-langkahnya ada berapa nih? Langkah-langkahnya ada 2 langkah. Langkah pertama yang kita namai dengan langkah dasar, dan langkah kedua kita namai dengan langkah induksi. Langkah dasar ini seperti apa isinya? Maksudnya penjabarannya bagaimana nih di dalam langkah dasar dan langkah induksinya. Nah, habis ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah dasar itu dan langkah induksi itu seperti apa. Oke? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah dasar dan langkah induksi itu dalam pengaplikasian metode pembuktian induksi matematika. Nah, di sini kita disediakan sebuah contoh. Kita disuruh membuktikan menggunakan induksi matematika untuk sembarang bilangan asli N lebih besar dari sama dengan A adalah bilangan asli tertentu, PN bernilai benar. Nah, di sini kita disuruh membuktikan apakah pernyataan ini bernilai benar ketika kita buktikan menggunakan induksi matematika. Nah, langsung saja. Dalam metode pembuktian menggunakan induksi matematika yang tadi saya jelaskan terdapat 2 langkah, langkah dasar dan langkah induksi. Kita langsung cross check, langsung kita masukkan di langkah dasarnya. Langkah dasar yang pertama ini akan ditunjukkan untuk PA bernilai benar. Maksudnya ini bagaimana? Maksudnya ketika kita memasukkan N sama dengan A, pernyataan tersebut bernilai benar. Nah, ketika pernyataan tersebut bernilai benar pada langkah dasar ini, berarti langkah dasar kita nyatakan selesai. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini kita namai tadi langkah induksi. Di langkah induksi ini kita akan menunjukkan bahwa untuk sembarang bilangan asli N lebih besar dari sama dengan A adalah bilangan asli tertentu. Jika PK-nya bernilai benar, maka PK plus 1 juga akan bernilai benar. Maksudnya ini gimana Bu? Maksudnya ketika kita asumsikan bahwa N sama dengan K bernilai benar, maka N sama dengan K plus 1 juga bernilai benar. Ketika langkah dasarnya, langkah induksinya ini sudah benar, maka kedua langkah ini kan tadi sudah langkah dasarnya sudah benar, langkah induksinya juga benar. Berarti pernyataan tersebut dinyatakan valid atau terbukti benar pembuktiannya. Jadi ketika 2 langkah tersebut terpenuhi atau sama-sama bernilai benar semua, pada langkah dasarnya juga benar-benar, langkah induksinya juga benar-benar, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid pembuktiannya dan dinyatakan benar pembuktiannya. Seperti itu. Saya sini paham tentang metode induksi matematika. Oke, kita lanjutkan sekarang menuju ke contoh soal. Nah, di sini kita disuruh membuktikan dengan menggunakan prinsip induksi matematika bahwa jumlah N bilangan asli yang pertama sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Nah, di sini kita disuruh membuktikan pernyataan tersebut menggunakan prinsip induksi matematika. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa untuk sembarangan bilangan asli N lebih besar dari sama dengan 1, maka 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah bla 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 ditambah N sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Ini kita misalkan PN-nya adalah persamaan PN sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah bla 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 ditambah N sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Ini untuk kita perlu untuk pemisahan PN-nya gitu ya. Nah, untuk membuktikan suatu pernyataan matematika tadi, kita menggunakan prinsip induksi matematika. Nah, dalam prinsip induksi matematika untuk membuktikan suatu pernyataan matematika, kita harus menggunakan berapa langkah? Ya, betul, menggunakan 2 langkah. Nah, langkah pertama adalah langkah dasar. Nah, di langkah dasar
kita misalkan terlebih dahulu n-nya sama dengan 1. Maka Pn sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah bla 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 ditambah n sama dengan n dikali n ditambah 1 dibagi 2. Maka Pn sama dengan 1 sama dengan n dikali n ditambah 1 dibagi 2. Tadi kan kita misalkan n-nya sama dengan berapa? 1. Nah, berarti n di sini kita ganti dengan 1. Berarti jadi P1 sama dengan 1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dibagi 2. 1 sama dengan 1 dikali 2 dibagi 2. 1 sama dengan 2 dibagi 2. 1 sama dengan 1. Jadi karena ruas kiri dan ruas kanannya bernilai sama, yaitu 1 sama dengan 1, maka P1 bernilai benar. Jadi langkah dasarnya selesai. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu langkah apa? Langkah induksi. Pada langkah induksi ini kita akan ditunjukkan bahwa untuk sembarang bilangan asli n sama dengan k lebih besar dari sama dengan 1, jika PK-nya bernilai benar, maka PK plus 1-nya juga bernilai benar. Misalkan PK diasumsikan bernilai benar untuk sembarang bilangan asli n sama dengan k lebih besar dari sama dengan 1. Maka Pn sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah bla 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 ditambah n sama dengan n dikali n ditambah 1 dibagi 2. Menjadi PK sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah bla 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 ditambah K sama dengan K dikali K ditambah 1 dibagi 2. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa N sama dengan K plus 1. Maka PK plus 1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah bla 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 ditambah K ditambah K plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1 dibagi 2. Ini hasilnya ekuivalen dengan PK sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah bla 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 ditambah K sama dengan K plus 1 dikali K plus 2 dibagi 2. Karena PK sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah bla 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 ditambah K ditambah K plus 1 sama dengan K dikali K plus 1 dibagi 2 adalah pernyataan yang bernilai benar, maka ruas kiri dari PK1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah bla 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 ditambah K ditambah K plus 1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah bla 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 ditambah K ditambah K plus 1 sama dengan K dikali K plus 1 dibagi 2 ditambah K plus 1 sama dengan K kali K plus 1 dibagi 2 ditambah 2 dikali K plus 1 dibagi 2. K kali K menjadi K pangkat 2 ditambah K dibagi 2 ditambah 2K ditambah 2 dibagi 2 sama dengan K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 2 dibagi 2. Hasilnya akhirnya adalah K plus 1 ditambah K plus 2 dibagi 2. Karena ruas kiri dan ruas kanannya bernilai sama, maka PK1 atau jadi PK1 ini bernilai benar. Berarti langkah induksinya selesai. Jadi terbukti bahwa pernyataan tersebut bernilai benar. Karena langkah dasar dan langkah induksinya ini terpenuhi semua, maka menurut prinsip induksi matematika terbukti bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah bla 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 ditambah N sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. Untuk
untuk sembarang bilangan asli n lebih besar dari sama dengan 1 bernilai benar atau terbukti benar suatu pernyataan tersebut. Sampai sini paham mengenai induksi matematika itu? Oke, untuk penerapan induksi matematikanya nanti saya jelaskan di video pembelajaran selanjutnya, di video simulasi belajar matematika. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.